Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 21 Agustus 2022 dalam pekan biasa ke-21 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia dan Valentinus Geri. Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 66 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih setia
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 12, ayat 5 sampai dengan 7, dan dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 13. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelencok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi Dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi Dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar.
orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Kerendahan hati, perjuangan melalui pintu yang sempit. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Keselamatan hidup yang kekal adalah pemberian Allah semata-mata. Seberapa mahal atau seberapa susahnya untuk diperoleh? Sesusah membuka hati dan sesusah membuka tangan untuk menerimanya. Mungkin akan ada yang mengatakan, itu gampang bukan? Justru susah sekali. Sebab seringkali hati manusia lebih keras daripada batu, sedangkan tangan mereka kering dan kaku, tidak bisa bergerak. Maka Yesus sang guru bicara tentang keselamatan yang diumpamakan sebagai upaya melalui pintu yang sempit. Untuk masuk ke dalamnya, manusia harus berjuang. Yang antri pertama menjadi terakhir karena dua alasan. Sebab yang memberi tiket masuk ada di belakang. Dan orang yang yakin akan dapat tiket yang antri di depan tidak pernah merasa berdosa sehingga tidak bertobat. Itulah sebabnya sang guru mencari orang berdosa, bukan orang yang menganggap dirinya benar. Karena si orang yang menganggap diri benar harus lebih dulu mengakui kedosaannya. Inilah pintu yang paling sempit baginya. Ia akan susah sekali untuk memasukinya karena dua kemungkinan, yaitu ia tak tahu kalau ia bukan orang benar, atau ia tahu ia tidak benar tetapi tidak mau mengakuinya karena kesombongannya. Sesaknya pintu dan kerasnya perjuangan untuk melalui pintu sempit itu menunjukkan hal yang tidak mudah. Tetapi bukan tidak mungkin. Asal kita mau menjalani didikan Tuhan yang akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai bagi yang mengikuti didikannya. Ibrani bab 12 ayat 11. Aku masih ingat khotbah dari Romo van der Werf SY almarhum ketika beliau berpesan agar kita senantiasa bersikap rendah hati di hadapan Allah. Ia mengingatkan agar selalu mengatakan, "Aku orang berdosa, ampunilah aku ya Tuhan Yesus." Setiap kali kita datang kepadanya dalam doa ataupun pada saat akan mengikuti perayaan Ekaristi. Itulah sikap awal yang dibutuhkan bagi orang yang bersedia mengikuti didikan Allah, seperti yang kita dengar pada bacaan kedua. Pesan itu terus kuingat, agar aku selalu belajar rendah hati, mengakui dosaku dan meminta rahmat dari Allah untuk selalu memperbaiki hidupku dan tidak berbuat dosa lagi. Dalam kehidupan rumah tangga, aku dan pasanganku belajar untuk menerima koreksi dari satu sama lain
karena Allah hadir melalui pasangan kita untuk menguduskan hidup kita. Didikan Tuhan juga dapat kita rasakan dan peroleh melalui pelbagai peristiwa hidup dan orang-orang yang kita temui sepanjang hidup kita. Sebagai umat beriman, kita semua berharap ikut dalam kumpulan orang yang percaya dari segala bangsa yang pada akhir zaman bersama-sama kita dapat melihat dan bersatu dalam kemuliaan Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Ampunilah kami ya Yesus, jadikan kami rendah hati dan rela mengakui dosa kami, serta mau menerima didikan-Mu. Bimbing dan sertai kami selalu dalam perjuangan melalui pintu yang sempit itu, agar kami dimampukan untuk melewatinya, sehingga kami layak masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.